Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sustari Widiantika dengan NIM E1M0200063. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari ujian tengah semester Kimia Organik 2, yaitu tentang asam karboksilat dan ester. Jadi, di materi asam karboksilat dan ester ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep dasar asam karboksilat dan ester. Kemudian yang kedua yaitu sifat fisika dan kimia dari asam karboksilat dan ester. Yang ketiga yakni mengenai reaksi-reaksinya. Dan yang terakhir yakni mengenai kegunaan dari asam karboksilat dan ester. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai konsep dasar asam karboksilat dan ester. Oke. Asam karboksilat itu juga disebut dengan golongan asam alkanoat, sedangkan ester itu disebut dengan golongan alkil alkanoat. Kemudian yang kedua, asam karboksilat dan ester itu berisomer fungsi. Kenapa dia berisomer fungsi? Karena keduanya itu mempunyai rumus umum yang sama, yaitu rumus umumnya CnH2nO2, tetapi dia memiliki fungsi gugus yang berbeda. Asam karboksilat fungsi gugusnya yaitu CuOH, sedangkan ester fungsi gugusnya yaitu CuOR. Kemudian asam karboksilat dan ester itu mempunyai sifat fisika dan kimia yang berbeda. Baik, kita beralih ke tata nama dari asam karboksilat, di mana untuk penamaan sistem IUPAC-nya dia itu menggunakan nama alkana, di mana akhiran A itu diganti dengan OAT dengan menambahkan kata asam di depannya. Seperti contoh di bawah ini, yang semulanya asam metana maka dia diganti menjadi asam metanoat. Kemudian contoh di sampingnya juga ada asam 3 etil 4 metil pentanoat. Di sini rantai karbonnya sepanjang 5, jadi dan di bagian 3 dan keempatnya itu terdapat cabang, jadi penamaannya yaitu asam 3 etil 4 metil pentanoat. Kemudian ada beberapa asam karboksilat bervalensi 2, di mana untuk rumus strukturnya bisa teman-teman lihat ya di nomor 1 sampai 6 itu rumus strukturnya berbeda, tentunya juga dengan rumus struktur yang berbeda, maka nama IUPAC-nya juga berbeda. Di mana yang pertama itu ada asam etanadioat, yaitu dengan rumus struktur HOOC CuOH, sedangkan nama trivialnya menjadi asam oksalat. Kemudian yang kedua yaitu ada HOOC CH2COOH. Nama IUPAC-nya asam propanadioat dan nama trivialnya asam malonat. Kemudian begitu seterusnya sampai ke nomor yang 6. Nama IUPAC dan nama trivialnya berbeda-beda. Kemudian kita beralih ke isomer pada asam karboksilat. Isomer rantai asam karboksilat itu dimulai dari suku keempat, yaitu yang memiliki 4 atom karbon, di mana rumus umumnya yaitu C4H8O2. Seperti yang bisa kita lihat untuk contoh di bawah ini, di mana contoh yang pertama yaitu ada rantai lurus, di mana karbonnya sebanyak 5, yaitu nama IUPAC-nya disebut asam pentanoat. Contoh yang kedua yaitu karbonnya sebanyak 4, kemudian terdapat cabang di bagian yang ketiga, yaitu jadinya namanya menjadi asam 3 metil butanoat. Kemudian contoh yang ketiga ada asam 2 metil butanoat, dan contoh yang keempat ada asam 2,2 dimetil propanoat. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat dari asam karboksilat. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat fisikanya, berdasarkan wujudnya, di mana pada temperatur kamar asam karboksilat yang bersuku rendah itu berupa cair yang encer. Sedangkan pada suku tengah dia tuh asam karboksilat wujudnya berupa cair yang kental. Sedangkan pada suku tinggi
wujudnya zat padat yang tidak larut dalam air. Kemudian yang kedua, berdasarkan titik didih dan titik lelehnya. Titik didih dan titik leleh dari asam karboksilat itu relatif tinggi. Kenapa? Karena hal tersebut disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik antar molekul, bahkan lebih tinggi dari alkohol begitu. Kemudian yang ketiga berdasarkan kelarutannya, di mana asam karboksilat yang suku rendah itu dapat larut dalam air. Sedangkan asam karboksilat yang suku tinggi itu sukar larut dalam air. Hal itu disebabkan karena perbedaan kelarutannya. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan daya hantar listriknya, di mana asam karboksilat itu dapat terionisasi sebagian di dalam air sehingga termasuk senyawa elektrolit lemah, di mana reaksinya yaitu ketika asam karboksilat reaksi bolak-balik menjadi RCOO- plus H+. Kemudian kita beralih ke sifat kimia dari asam karboksilat, di mana yang pertama yaitu berdasarkan ikatan kimianya, asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen, di mana sesamanya itu dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Kemudian yang kedua, berdasarkan kepolarannya, asam karboksilat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilat itu pun bersifat polar. Yang ketiga, kereaktifannya. Kereaktifan asam karboksilat itu merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suku yang lebih tinggi. Jadi asam karboksilat itu kurang reaktif. Kemudian kita beralih ke reaksi-reaksi dari asam karboksilat, di mana reaksi yang pertama yaitu terjadi dengan basa, yaitu ketika asam karboksilat bereaksi dengan NaOH atau basa, maka dia akan menghasilkan sabun dan air. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi esterifikasi, di mana reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi antara asam karboksilat atau turunannya dengan alkohol melalui pelarut air yang menghasilkan produk hasil reaksi berupa senyawa ester. Nah, jadi berdasarkan definisinya yang tadi, ketika asam karboksilat bertemu dengan ROH, maka reaksinya akan menjadi RCOR plus H2O plus H2SO4, yaitu hasilnya asam karboksilat alkohol ester. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi dengan PCl5, maka dia akan menghasilkan alkonoil klorida. Reaksi yang keempat yaitu dengan NH3 akan menghasilkan amida, dan reaksi yang terakhir yaitu dengan Cl2. Ketika bereaksi dengan Cl2, maka dia akan menghasilkan asam 2-monokloropropanoat. Oke, baik, kita beralih ke kegunaan dari asam karboksilat. Yang pertama, asam asetat itu bisa digunakan dalam bidang industri, laboratorium. Di bidang industri, asam asetat itu bisa digunakan untuk bahan baku sintesis serat dan plastik. Sedangkan dalam laboratorium dapat digunakan sebagai pelarut dan sebagai pereaksi. Nah, untuk larutan asam asetat dengan kadar sebanyak 3-6% itu bisa digunakan untuk cuka makan. Sedangkan yang kedua yaitu terdapat pada asam oksalat, di mana asam oksalat ini terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan, di mana bentuk senyawanya itu digunakan sebagai garam natrium atau kalsium. Kemudian dapat menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna. Yang ketiga, kegunaannya yaitu mengasamkan minuman seperti kemudian permen dan makanan lain. Yang terakhir, asam oksalat itu bisa digunakan dalam fotografi, kemudian keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Oke, kita beralih ke pembahasan mengenai ester, di mana berdasarkan susunannya, ester itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu sari buah-buahan, kemudian ada golongan lemak atau minyak, dan yang ketiga yaitu lilin. Pertama, sari buah-buahan, yaitu ester dari alkohol suku rendah atau tengah, di mana contoh dari ester sari buah-buahan yaitu seperti yang kita lihat di gambar, ada senyawa seperti metil butirat, etil butirat, dan N-propil butirat. Kemudian yang kedua yaitu golongan
lemak atau minyak, di mana golongan lemak atau minyak ini merupakan ester dari gliserol dan asam karboksilat suku tengah atau tinggi, di mana ester dan lemak ini terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya itu jenuh, artinya dia itu memiliki ikatan tunggal, sedangkan minyak asam karboksilat yang tak jenuh dia itu berikatan rangkap. Kemudian golongan yang ketiga yaitu lilin atau wakes. Di sini lilin merupakan ester dari alkohol suku tinggi dan asam karboksilat yang suku tinggi. Contohnya seperti C15H31, CuU, C3OH61 atau bisa disebut dengan lilin tawon, dan juga ada contohnya lilin karnauba. Itu merupakan contoh dari lilin atau wakes yang mana dia itu merupakan alkohol dari suku tinggi dan asam karboksilat yang bersuku tinggi juga. Kemudian tata nama ester. Di sini ada beberapa contoh dari tata nama ester seperti yang bisa kita lihat. Ada HCuUCH3 dengan nama IUPAC-nya metilpentanoat dan nama trivialnya metilformyat. Kemudian yang kedua, untuk rumus struktur CH3CuUCH3, nama IUPAC-nya metiletanoat dan nama trivialnya menjadi metilasetat. Oke, untuk contoh-contoh selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian kita beralih ke sifat fisika dan kimia dari ester. Yang pertama, sifat fisika. Berdasarkan wujudnya, ester itu bersuku rendah, yaitu berwujud cair encer. Kemudian ester yang bersuku tengah berwujud cair kental, sedangkan ester yang bersuku tinggi berwujud padat. Nah, sifat fisika dari ester ini sama seperti pada asam karboksilat. Kemudian yang kedua, berdasarkan titik didih dan titik lelehnya, ester itu dia itu tidak memiliki ikatan hidrogen. Jadi titik didih dan titik lelehnya rendah. Kemudian yang ketiga, yaitu berdasarkan kelarutannya, ester bersuku rendah itu sedikit larut, sedangkan ester yang bersuku tinggi itu mudah larut. Hal ini kebalikan dari asam karboksilat, di mana kalau asam karboksilat itu yang bersuku rendah itu lebih banyak larut, sedangkan yang bersuku tinggi sukar larut. Kemudian berdasarkan daya hantar listriknya, ester merupakan senyawa yang non-elektrolit. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke sifat kimia dari ester. Sifat kimia dari ester yang pertama, yaitu tidak terdapat ikatan hidrogen, tetapi pada ester itu terdapat ikatan van der Waals. Kemudian yang kedua, senyawa bersuku rendah itu sedikit polar, sedangkan senyawa yang bersuku tinggi hampir non-polar. Kemudian yang ketiga, ester bersifat kurang reaktif. Kemudian kita beralih ke reaksi-reaksi dari ester. Reaksi yang pertama yaitu ada proses hidrolisis dalam suasana asam. Di sini ketika RCOOR atau ester ditambahkan dengan H2O, maka dia akan menjadi RCOOH plus ROH atau dengan namanya yaitu ester asam karboksilat plus alkohol. Reaksi yang kedua yaitu ada proses hidrolisis dalam suasana basa, di mana ketika ester ditambahkan dengan OH atau basa, maka dia akan menjadi RCOO plus ROH, yaitu ion karboksilat plus alkohol. Kemudian kita ke pembahasan terakhir, yakni mengenai kegunaan dari ester. Di sini kegunaan dari ester yang pertama, ester yang berasal dari buah-buahan itu dapat digunakan untuk aroma atau esens pada makanan. Nah, ini sering kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ester untuk lemak itu dapat digunakan pada mentega, kemudian seperti margarin dan sabun. Kemudian yang ketiga yaitu ester lilin digunakan untuk mobil, kemudian batik, dan yang ester yang ketiga ini atau lilin ini dapat diperoleh dari tawon, kemudian dari daun Palma brasilia. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.